Warga desa kembali dihebohkan oleh kabar yang datang dari pasangan yang namanya kini tak pernah absen dari pembicaraan publik, KDM dan Cekokom. Namun kali ini, bukan soal candaan mesra atau kedekatan mereka di acara kampung, melainkan tentang sebuah momen yang begitu menyentuh hati. Momen yang penuh doa, ketenangan, dan keikhlasan ketika KDM dan Cekokom bersama-sama berziarah ke makam almarhumah Ibunda Mayor Idan, teman kecil Nihiang yang baru saja berpulang. Pagi itu, udara terasa lembut, langit berwarna kelabu, seolah ikut berduka. KDM datang dengan mengenakan kemeja putih polos dan peci hitam, sementara Cekokom tampak anggun dalam balutan kerudung abu-abu dan kebaya sederhana. Tak banyak kata yang keluar dari bibir mereka, hanya langkah perlahan yang menyusuri jalan setapak menuju area pemakaman desa. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan wangi bunga kamboja yang berguguran. Sesampainya di depan makam almarhumah, keduanya berhenti. KDM menundukkan kepala, lalu meletakkan setangkai bunga melati putih di atas pusara. Cekokom berdiri di sampingnya, tangan terlipat di dada, matanya tertutup, bibirnya komat kamit membaca doa. Tak lama kemudian, keduanya duduk bersimpul. Suara lantunan doa terdengar lirih, berpadu dengan gemericik air hujan tipis yang mulai turun dari langit sore. Beberapa warga yang ikut hadir di sekitar lokasi hanya bisa menatap dengan kagum. Mereka menyaksikan bagaimana dua sosok yang sering jadi bahan gosip itu menunjukkan sisi lain yang begitu lembut, sisi yang jarang terlihat di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Cekokom terlihat sesekali mengusap mata, menahan haru, sementara KDM tetap menunduk khidmat, kedua tangannya menggenggam tanah di depan pusara, seolah menyatu dalam doa. Di sisi lain, tampak Nihiang berdiri dengan payung kecil di tangannya. Wajah polos gadis kecil berusia 9 tahun itu memancarkan ketulusan. Ia memandang makam dengan penuh rasa ingin tahu, lalu menatap Cekokom yang tersenyum lembut padanya. Di belakang, Mayor Idan tampak terdiam. Meski kehilangan ibunya masih begitu terasa, kehadiran orang-orang yang peduli membuat hatinya sedikit lebih tenang. Setelah doa selesai, KDM memungut kelopak bunga yang terjatuh, menaburkannya kembali dengan hati-hati. Biar harum terus, katanya lirih, kata yang mungkin hanya didengar oleh angin. Cekokom pun ikut menaburkan air bunga, matanya basah tapi senyumnya lembut. Beberapa warga menyebut momen itu sebagai ziarah cinta, bukan karena romantis, tapi karena menunjukkan kasih sayang yang luas, bukan hanya kepada yang masih hidup, tapi juga kepada yang telah berpulang. Dan siapa sangka, dari momen haru itu, lahirlah kabar baru yang membuat seluruh warga desa kembali geger. Ya, setelah ziarah itu, isu mulai berhembus kencang. KDM dan Cekokom dikabarkan akan segera menikah. Awalnya, banyak yang tak percaya. Tapi satu persatu tanda mulai muncul, dan gosip pun semakin sulit dibendung. Beberapa hari setelah ziarah, Cekokom terlihat berkunjung ke rumah KDM. Tidak seperti biasanya yang selalu ramai, kali ini suasananya lebih tenang, lebih formal. Beberapa tetangga bahkan melihat tamu dari pihak keluarga Cekokom datang sore itu, membawa bingkisan kecil dan makanan tradisional. Katanya silaturahmi keluarga besar, ujar salah satu warga dengan nada menggoda. Tapi entah kenapa, semua yakin ada makna lain di balik kunjungan itu. Tak lama kemudian, KDM terlihat sibuk berbicara dengan tokoh masyarakat dan pihak kantor desa. Menurut kabar yang beredar, ia tengah mengurus berkas dan memesan tempat di balai desa untuk sebuah acara besar. Dan menariknya, tanggal yang disebut-sebut itu berdekatan dengan hari ulang tahun Cekokom. Warganet desa pun langsung mengaitkan hal itu sebagai isyarat kuat bahwa hari bahagia mereka akan segera tiba. Di warung kopi, para bapak-bapak mulai menebak tanggalnya. Di pasar, para ibu-ibu sibuk membicarakan warna kebaya yang mungkin akan dikenakan Cekokom. Bahkan,
Anak-anak pun ikut berandai-andai tentang pesta yang akan digelar di lapangan depan balai desa nanti. Bagi banyak warga, perjalanan cinta KDM dan Cekokom terasa begitu menginspirasi. Dari dua sosok yang awalnya hanya teman biasa, saling mendukung di masa sulit, lalu perlahan tumbuh menjadi pasangan yang saling menguatkan. Kehadiran mereka di makam Ibunda Idan dianggap sebagai simbol kebersamaan, bahwa cinta sejati tak selalu harus ditunjukkan dengan kemewahan, tapi cukup dengan doa dan ketulusan yang sederhana. Dan kini, setelah melewati begitu banyak suka duka, sepertinya Tuhan mulai membuka jalan untuk mereka bersatu secara resmi. Banyak yang berharap, jika benar kabar pernikahan itu akan terjadi, semoga KDM dan Cekokom bisa menjadi pasangan yang membawa contoh baik bagi warga, sederhana, peduli, dan saling menopang. Nyi Hyang sendiri disebut begitu bahagia mendengar kabar itu. Dalam polosnya, ia bercerita pada teman-temannya bahwa KDM dan Cekokom nanti akan jadi keluarga sungguhan. Ucapan sederhana yang justru membuat banyak orang tersenyum haru. Sementara Mayor Idan, yang baru saja kehilangan sosok ibu, mengaku merasa hangat setiap melihat KDM dan Cekokom datang menjenguknya. Rasanya seperti punya kakak, katanya pada warga yang sempat menemuinya. Hari-hari pun berlalu, namun gosip ini tak kunjung padam. Semakin banyak tanda-tanda kecil yang menguatkan, dari ekspresi wajah yang bahagia, hingga persiapan kecil yang mulai terlihat di rumah KDM dan Cekokom. Bunga melati mulai menghiasi halaman rumah Cekokom, dan beberapa penjahit desa mulai menerima pesanan gaun dengan motif khas Sunda yang dikenal anggun. Semua ini semakin membuat warga yakin bahwa hari besar itu memang sudah dekat. Sebuah kebahagiaan baru setelah duka yang mendalam, seolah menjadi simbol bahwa kehidupan selalu berjalan, setelah kehilangan akan datang pengharapan, setelah air mata akan tumbuh senyum yang baru. Dan seperti yang sering dikatakan warga dengan senyum hangat, kalau jodoh, seberat apapun cobaan, pasti akan dipertemukan di waktu terbaik. Mungkin inilah yang kini dialami oleh KDM dan Cekokom. Mereka telah melalui masa-masa sulit, menghadapi berbagai gosip, menjadi bahan pembicaraan, namun tetap bertahan dengan ketenangan dan kedewasaan. Kini, di antara doa dan harapan, mereka justru menemukan makna baru dari cinta, bukan hanya tentang dua hati yang bersatu, tapi juga tentang bagaimana mereka menebar kasih untuk sesama. Dan jika benar kabar pernikahan itu akan segera menjadi kenyataan, maka ziarah ke makam almarhumah Ibunda Idan akan selalu dikenang sebagai titik awal dari babak baru kehidupan mereka berdua. Babak yang dimulai dengan doa, diakhiri dengan cinta, dan dikelilingi oleh restu dari banyak hati yang tulus. Dan tentu saja, semua ini hanya untuk hiburan semata.